Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Club. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas koin 1 inch guys ya, atau koin 1 inci. Jadi per gua nge-record video, harga 1 inch itu ada di 33.826 ya. Dengan hari ini udah turun 3,74%. Oke, dari kalian ada yang nge-hold dari 1 inch gak nih? Atau ada yang ngebeli 1 inch dan dapat di harga berapa ya? Silahkan komen di bawah. Oke, jadi kalau teman-teman ingat ya, dari 1 inch ini kan dia sempat nyentuh all time high ya, atau titik tertingginya itu ada di atas 100 ribuan guys ya. Nah, jadi kita akan ngebahas nih dari 1 inch ini, apakah dia bakal ada potensi ya untuk menjemput harga all time high-nya itu ya, dan potensi kedepannya bagaimana. Terus buat yang mau masuk atau yang mau ngebeli dari 1 inch ini di harga berapa itu yang bagus ya, buat kita menyeroknya dan menyetok dari koin OC ini. Terus kita juga akan ngebahas dari video ini dalam dua sisi ya. Yang pertama dari sisi teknikal dan fundamental. Tapi gue akan lebih fokus dari sisi teknikal ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah chart teknikal dari 1 inch ya. Memang chartnya di sini cukup pendek ya, karena dari 1 inch sendiri itu baru listing di Indodex pada bulan Maret tanggal 19 kemarin ya. Dihitung-hitung emang baru 5 bulan sih, baru 5 bulan dia berada di Indodex. Sedangkan kalau kita lihat di Binance, dia memang juga cukup pendek, karena dia di Binance itu listingnya pada akhir tahun 2020, tepatnya ada di tanggal 25 Desember ya. Nah, jadi kita pakai chart yang ada di Indodex saja ya, karena agar kita lebih mudah ya membaca nilai rupiahnya yang ada di. Jadi dari koin 1 inci ini uptrendnya atau bullish trend itu berakhir di tanggal 19 Mei kemarin nih guys ya. Karena memang di sini ada suatu candle impulsif ya, candle jual impulsif yang sangat panjang di sini ya, candle merah yang panjang. Nah, yang mana itu berarti penjual di sini lebih mendominasi dibandingkan pembeli ya. Jadi ini bisa diartikan bandar dan retail membuang barangnya di sini ya dari 1 inch, yang mana menyebabkan memang harganya dari 1 inch di sini masih downtrend ya, yang mana disebabkan oleh distribusi besar-besaran yang dilakukan di sini ya. Buat kalian yang memang udah ngebeli atau ngehold dari 1 inch ini yang ada di harga 33.700 ya, apakah masih bisa kejemput gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita analisis dari 1 inch ini ada beberapa obstacle atau rintangan yang harus dilalui ya untuk dia bisa reversal dan kemudian membentuk yang namanya bullish trend. Yang pertama ya, dia harus bisa menembus titik trend line yang ada di sini ya. Mana di sini garis trend line-nya dari koin 1 inci ini cenderung menghadap ke bawah ya, yang artinya masih downtrend. Dan juga ketika suatu garis trendan itu sudutnya semakin mengecil di ujung, maka semakin besar pula potensi dari koin tersebut untuk bisa breakout ya, entah itu breakdown ke bawah atau breakout ke atas ya. Maka itu bisa menjadi suatu konfirmasi dari kita ya, apakah kita akan menyerok lagi atau kita menjual dari koin 1 inch kita ini guys. Kemudian selanjutnya ada garis moving average ya. Di sini gue pakai eksponensial moving average, itu ada 50 dan 20 ya. Memang di sini rata-ratanya sejak dia menembus garis trendan di sini ya, dari 1 inch ini masih berada di bawah garis moving average, yang mana harganya masih berada di bawah rata-rata. Di sini tugas berat dari 1 inch adalah harus menembus titik moving average 50 ya, mana sekarang dia sedang berusaha menembus ya. Kalau kita lihat garis moving average 20 ini sudah ditembus, dan dia sedang kemungkinan besar akan melanjutkan perjalanannya ke moving average 50 ya. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini ada suatu zona resisten ya, yang mana ini cukup kuat sih sebenarnya untuk bisa menjadikan konfirmasi bagi kita apakah dari 1 inch ini sudah reversal trennya dan membentuk yang namanya bullish trend ya. Karena memang di sini ada beberapa titik ya. Kalau kita gambar di sini ada titik support yang kemudian menjadi resisten ya. Ini terjadi beberapa kali rejection atau penolakan. Yang mana kalau dia sudah berhasil menembus titik ini, itu artinya sudah valid ya, jika pada sini sudah berbalik arah. Dan tentunya yang faktor utama penentu paling terakhir adalah harga Bitcoin guys. Jadi korelasi harga Bitcoin ini dengan 1 inch dan 90% koin lainnya yang ada di dunia kripto ini sangatlah kuat ya, yang mana mereka tuh sangat ketergantungan dengan harga Bitcoin ya.
Jadi semoga aja harga Bitcoin bisa menyentuh all time high-nya lagi ya, sehingga dari 1 inch pun harganya juga bisa melebihi bahkan dari all time high-nya ini ya, dan semoga bisa kejemput gitu loh dari misalkan kalian yang nge-hold ya guys ya. Oke, terus buat kalian yang mau nyerok atau buat kalian yang mau ngebeli dari koin 1 inch ini di harga berapa kayak yang bagus ya. Jadi kita akan pakai metode Elliott Wave terlebih dahulu guys. Kalau kita bikin garis Elliott Wave, kita harus menunggu dulu sampai dia menyentuh wave ya, atau gelombang yang akan terjadi ya. Di sini kalau kita lihat di sini maka besar sekali potensinya dari 1inch ini untuk menyentuh titik garis 4 di sini ya. Karena di sini setiap kali dia menyentuh garis trendline yang bagian bawah, dia kan selalu reversal ya, atau berbalik arah. Jadi buat kalian mau entry, saran gua sabar dulu ya, kita tunggu dulu dari 1inch ini pergerakannya bagaimana untuk ke depan. Terus kalau kita pakai stokastik di candle 1 hari, dari sini juga dari 1inch sedang ada di pucuk-pucuknya ya guys ya. Di sini kalau kita lihat setiap 1inch menyentuh titik pucuk di sini ya, harganya selalu reversal atau berbalik arah. Maka di sini sangat berbahaya bagi kita jika ingin entry karena potensi potensi reversal atau pembalikan arah ini sangat besar ya untuk dia menuju titik 4 di sini. Oke, terus kalau kita pakai Fibonacci ya, kita turunkan aja time frame-nya ke 4 jam. Oke guys, kalau kita bikin garis Fibonacci di sini zona zerok terkuat yang menurut gua paling bagus itu ada di 28.000 ya. Karena di sini titik 0,618 sangat-sangat sangat-sangat mempunyai keakuratan yang tinggi ya dari Fibonacci ini, dan juga memang di sini ada zona demand, ada zona permintaan di sini dari 1inch ya, di titik 28.000 ini ya guys ya. Dan jika pun memang dari 1inch ini misalkan breakout ya dan membentuk yang namanya higher high lagi, saran gue kalian entry lah di higher low ya. Misal di sini harganya kan reversal naik lagi guys ya, sini harganya tembus kemudian turun, naik lagi, turun, kemudian naik lagi ya. Nah, saran gue kalian belilah di higher low. Higher low itu di mana bang? Higher low itu adalah titik tertinggi yang berada di bawah ini ya. Pokoknya dia itu titik terbawah dari suatu tren, tetapi dia itu lebih tinggi daripada tren yang lain. Saran gue kalian berilah di higher low ya guys ya. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas dari sisi fundamental ya, dari koin 1 inci ini. Jadi dia ada di peringkat 113 besar ya, dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar, itu ada sebesar 400 juta dolar ya guys ya. Terus untuk supply itu ada 180 juta yang beredar untuk sekarang. Terus supply total 1,5 miliar, tetapi supply maksimalnya di sini nggak terbatas ya dari 1inch ini. Jadi buat kalian bertanya-tanya ini koin apa sih, bergerak di bidang apa gitu kan. Jadi koin masih ini adalah salah satu agregator pertukaran terdesentralisasi atau DEX. Nah kalau kalian mainnya di PancakeSwap ya, di PancakeSwap itu kan ada DEX ya. Nah jadi kurang lebih fungsinya sama kayak PancakeSwap gitu guys. Jadi dia tuh bisa nge-swap atau ngebeli token ya di platformnya ini. Bisa kalian lihat ini sih, di sini juga ada aplikasinya dan kalian bisa download ya dari 1 inci ini. Penggunanya 540.000 dengan total perdagangan ada 4,6 juta kali ya. Nah di sini protokol dari 1inch dia menggunakan Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon Network. Jadi dia bisa menggunakan bermacam-macam jaringan di sini guys ya dari 1inch ini. Sini ada kalau Ethereum Network itu ada Uniswap, SushiSwap, ada Matic, ada PancakeSwap ya, macam-macam lah dari 1inch ini. Terus kalau kalian lihat aplikasinya kan juga sama nih, mana ya tadi? Nah ini kalian bisa nukar mata uang koin lain di sini ya di 1inch ini. Nah terus kalau kita lihat dari Twitternya di sini cukup aktif ya guys ya, dengan 4.900 tweet ya, cukup sering membagikan informasi mengenai kegiatannya, dan juga followernya 244.000 ya. Nih kalian baca di sini saluran distribusi ya DeFi dengan jaringan Ethereum, BSC dan Polygon. Jadi dia nih nggak cuma pakai satu jaringan aja guys, tetapi bisa memakai 3 sekaligus ya, dan kalian bisa bermacam-macam di sini. Kalau kita lihat koin lain kan cuma satu ya, misal kalau dia jaringannya di Binance Smart Chain, dia juga mainnya hanya di situ. Tetapi di 1inch ini dia memakai macam-macam sekali ya dari protokol yang dipakai.
dari One Inch ini merayakan 60 billion US dollar volume ya. Ini 60 triliun guys. Terus ya happy birthday Ethereum ya. Cukup aktif sih guys dari One Inch ini sendiri ya untuk membagikan kegiatannya. Oke guys, jadi itu aja sih ya ulasan dari gua mengenai One Inch ini. Menurut kalian bagaimana? Kalau gua ada salah kata silahkan koreksi ya di kolom komentar. Sampaikan juga kritik saran kalian. Oh ya, selanjutnya mau bahas koin apa ya? Silahkan juga komen bawah. Oke, see you in the next video.